Perkenalkan, nama saya Nika Mulan. Saya akan melatih visi serta menjelaskan berbagai komponen-komponen utama yang ada di komputer ini. Di sini saya akan mereview yang namanya motherboard. Oke, motherboard yang saya pakai di sini adalah yang berjudul Faro IB1 HB81. Dengan spesifikasi utama yang saya pakai adalah chipset Intel 81, soket LGA 1150 dengan tipe RAM DDR3 dan 2 slot. Kemudian saya akan mereview yang namanya prosesor. Di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana cara membuka dan memasang prosesor. Oke guys, saya di sini memakai prosesor yang spesifikasi Intel Core i3 dengan generasi ke-4, frekuensi 3.70 GHz, jumlah core-nya 2 core dan jumlah thread 4 karena ada hyper threading-nya. Soketnya LGA 1150 dan TDP yang ada di sini adalah 54 watt dan casenya 3 MB. Cara memasangnya harus hati-hati supaya karena di sini tidak boleh ada yang rusak, karena kalau rusak tidak bisa dipakai lagi. Ini harus pas, sulit kesulitan. Oke. Oke, di sini saya akan mereview namanya baterai CMOS yang terdapat di sela-sela motherboard sini. Oke, kegunaannya adalah untuk simpan setting BIOS. Saya akan memasang kipas prosesor atau bisa disebut juga fan cooler. Di sini juga saya akan mereview VGA serta cara pemasangannya. Tipe VGA yang saya pakai adalah GT610. Fungsinya menyediakan output video ke monitor, mempercepat kinerja grafis jaringan, misalnya video 180p, editing ringan, game ringan. Ini saya akan menjelaskan RAM dan cara pemasangannya. Merek RAM yang saya pakai adalah Kingston dengan model part number KVR16N11/4 dan jenis RAM DDR3, kapasitasnya 4 GB. Frekuensinya 1600 MHz. Di sini juga saya akan mereview SSD dan kabel SATA serta dengan cara pemasangannya. Saya juga memakai SSD yang mereknya TechBed, jenis drive-nya SSD, kapasitasnya 256 GB dan interface-nya SATA 3 6 GB per sekon. Fungsi dari kabel SATA ini adalah mengirim data antara stroke dan motherboard. Di sini saya akan memasang motherboardnya.
sini saya akan mereview power supply dan dengan cara pemasangannya. Merek yang saya pakai adalah Kinion, modelnya FC500 dengan total daya 500 watt. Spesifikasinya 200 sampai 240 feet. Di sini saya juga akan menjelaskan konektor 24 pin ATX yang besar. Fungsinya adalah konektor utama dari power supply ke motherboard, menyediakan tegangan plus 3V plus 5V, ground untuk berbagai komponen di motherboard, setiap chipset, slot, flash, RAM dan lain-lainnya. Dan kabel yang kedua adalah konektor 4 inci CPU atau juga bisa disebut EPS ATX 12V. Fungsinya adalah menyediakan daya ke prosesor CPU, bisa dicolokkan ke dekat yang ada soketnya. Di sini juga ada kabel yang dua, untuk yang satu ini fungsinya adalah untuk yang USB dan yang satu ini untuk audio. Saya akan menjelaskan satu-satu kabel yang ada di sini. Yang pertama adalah kabel LED, flash LED. Kabel ini menghubungkan terminal positif dari LED indikator daya ke motherboard. Ketika komputer dinyalakan, LED ini akan menyala, menunjukkan bahwa sistem mendapatkan daya. Yang ini adalah kabel reset SW. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan tombol reset pada casing komputer ke motherboard. Ketika tombol reset ditekan, sinyal dikirimkan ke motherboard untuk mereset sistem. Kemudian adalah power SW. Kabel ini menghubungkan tombol daya pada casing komputer ke motherboard. Ketika tombol ini ditekan, sinyal dikirimkan ke motherboard untuk menghidupkan atau mematikan komputer. Di sini saya telah selesai merakit PC-nya dan sekarang saya akan manage-nya ke PC apakah masih bisa hidup atau enggak. Oke, kita tunggu guys. Oke, setelah ini kita enter. Kita tunggu hasilnya. Oke, setelah muncul tampilan di monitornya, oke guys, ternyata berhasil. Oke, di sini saya akan menjelaskan CPU Z-nya, yang dimana prosesornya yang namanya adalah Intel Core i3 generasi ke-4 dan kode name-nya juga pas, Haswell, dan package-nya soket 1150 LGA. Oke, selanjutnya motherboard. Di sini motherboardnya adalah model H81 dan bus batch-nya PC Express 2.0 buka kurung 5.0 GT per second dan Intelnya juga pas
dan BIOS-nya juga pas. Oke, sekarang memori dengan DDR3 dan GB-nya 4 GB, dan untuk frekuensinya juga pas dan channelnya 2. Oke, selanjutnya adalah SP-nya dan grafisnya. Semua sudah sesuai, dan terima kasih. Sekian dari video saya.